Hai, welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Cina bergenre action berjudul Kung Fu Chef yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang master chef bernama Yi yang mengaplikasikan teknik kungfu di dalam memasak. Suatu hari, Master Yi difitnah telah menggunakan racun pada masakannya. Dan karena korbannya yang begitu banyak, Master Yi didepak keluar dari tempat itu. Hal tersebut membuat Master Yi memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Apakah dalam perjalanannya Master Yi bisa mengembalikan reputasi dan nama baiknya seperti sedia kala? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Film diawali di sebuah acara jamuan hari ulang tahun paman dari Master Yi. Sesaat kemudian, Master Yi menghirup bau gosong, dan ternyata bau gosong tersebut berasal dari masakan daging babinya. Master Yi kemudian memanggil si biang kerok yang lakuin hal itu, bernama Leng. Ini tampangnya, karena daging babi merupakan bintang utama dari hidangan perjamuan. Untuk menggantikan daging babi yang sudah gosong, Master Yi memutuskan meminjam golok kepala naga yang telah menjadi warisan turun-temurun di keluarga Master Yi. Master Yi yang memegang golok saktinya langsung mengeksekusi si babi. Tampak begitu mudah sekali bagi Master Yi untuk memotong-motong si babi tersebut. Sesaat kemudian, memasak pun dilanjutkan dengan bantuan dari asistennya. Tetapi tak lama kemudian, semua tamu yang menyantap masakan daging babi itu menjadi kesakitan. Ternyata, tadi diberikan oleh si Leng bukanlah garam, melainkan racun yang mengakibatkan para tamu yang menyantap masakannya menjadi sakit perut. Master Yi yang sangat marah langsung mengejar Leng dan menyerangnya. Tetapi karena Master Yi merupakan chefnya, jadi Master Yi lah yang harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, Master Yi didepak keluar dari sana, dan tak layak menjadi pewaris dari golok sakti. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah kungfu. Di sekolah tersebut, sang guru mengadakan sebuah kompetisi yang dimana barang siapa yang bisa memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang memperoleh kehormatan dari pihak sekolah. Seketika, semua murid langsung memperebutkannya, dan yang memenangkan kompetisi tersebut adalah Kenichi, seorang siswa ahli kungfu yang menyukai memasak. Dan hadiah perpisahan untuk kepala sekolah adalah semangkok mie sedap yang dibuatnya dengan mengkombinasikan antara kungfu dan memasak. Sesaat sebelum kepergian Ken, si kepala sekolah menyuruhnya untuk berguru tentang masakan kepada master chef hebat yang bernama Sum Waitak dari restoran Sum. Singkat cerita, saat Ken telah tiba di restoran, Ken tak sengaja bertemu dengan gadis cantik bernama Ying, yang merupakan adik dari pemilik restoran. Bersamaan pula dengan kedatangan dari Master Yi ke restoran tersebut. Di sini, Master Yi disuguhkan segelas teh celup oleh Ying, dan seketika langsung membuat Ying terpukau. Ying sendiri merupakan pemilik restoran tersebut. Karena Master Yi mengetahui jenis dari bahan-bahan untuk membuat teh itu secara tepat. Bahkan pernyataan itu membuat Ken jadi kapok. Di saat yang bersamaan, Master Yi memesan sebuah hidangan yang tak ada dalam menu, yakni kubis jair jernih. Seketika itu, Ching langsung menyanggupinya. Bahkan chef yang bernama Sum langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan tersebut merupakan chef. Saat Master Yi mencicipinya, sontak dia jadi teringat masa lalunya ketika bersama sang kakaknya. Tetapi komentar dari masakannya tersebut kurang baik, karena proses pengolahannya telah salah, yang mengakibatkan keaslian dari masakan kubis air jernih menjadi hilang. Setelah mengetahui nama dari Master Yi, Master Sum langsung menantangnya. Apabila dia kalah, dia akan meninggalkan restoran. Tetapi jika Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama setahun. Master Yi akhirnya menerima tantangan tersebut. Tetapi Master Yi membutuhkan seorang asisten,
dan dipilihlah Ken. Makanan yang dibuat oleh Master Sum memang terasa maknyus, karena merupakan hidangan istimewa di restoran Sum. Tetapi bagi Master Yi, masakannya cuma lumayan. Ketika Ying menyentuh masakan Master Yi, Ying merasa kepanasan saat menyentuhnya. Karena masakan dari Master Yi, lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis yang membuatnya tetap panas, seolah-olah seperti masih dalam proses memasak. Dan saat Master Sum mencicipi masakan dari Master Yi, Master Sum langsung mengakui kekalahannya. Karena makanan tersebut bernama 8 bebek keberuntungan. Sudah sangat lama tak ada koki yang sanggup membuatnya. Dan rahasia pengolahannya ternyata tak boleh menggunakan pisau. Karena kelembutan dan syarat dagingnya akan pecah saat dipotong menggunakan pisau. Di saat yang bersamaan, Ken mengejar Master Sum yang pergi. Karena kedatangannya ke restoran tersebut adalah untuk berguru ke Master Sum. Tetapi Ken sebenarnya telah salah paham. Karena Sum Waitak yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Yi sudah meninggal tahun lalu. Bahkan Ching juga mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi. Tetapi Ching percaya bahwa Master Yi tidak bersalah karena seorang yang suka memasak tidak akan melakukan itu. Karena sekarang restoran tidak mempunyai chef, Ching memutuskan untuk meminta Master Yi menjadi chefnya. Karena Master Yi merasa bertanggung jawab untuk menjaga restoran Sum. Akhirnya Master Yi pun menerimanya. Tetapi dengan syarat, dia membutuhkan seorang asisten. Dan Master Yi memilih Ken. Tak lama kemudian, Ken kembali datang. Dan langsung menantang Master Yi dalam keahlian memotong. Ken memulai dengan memotong ikan globe yang dimana ketajaman dan kecepatan pisau sangat mempengaruhi hasil. Dan benar saja, hasilnya pun sangat memuaskan. Tetapi, Master Yi tak mau kalah. Dia memotong ikan air tawar yang normalnya rasa dagingnya tak akan bisa menandingi ikan globe. Namun, setelah Ken mencobanya, sontak Ken terkejut dengan rasanya. Karena rahasia dari masakan Master Yi adalah ia memotong dengan pisau dingin yang membuat rasa ikan menjadi sangat maknyus terendes-endes. Bahkan yang paling mengejutkan, teknik memotongnya itu tak membuat si ikan meninggoy setelah diambil dagingnya. Karena takjub akan kemampuannya, Ken ingin berguru kepada Master Yi. Bahkan Ken bersedia mengasah semua pisau yang sudah berkarat dengan sukarela. Keesokan harinya, saat Master Yi sedang bersama dengan Ching, Master Yi teringat dengan keponakannya, yakni Joy Wong Kai, yang merupakan pemilik dari restoran Raja Kanton. Bahkan Master Sum datang ke sana untuk melamar menjadi chef, setelah dirinya dikalahkan seseorang dalam pertandingan memasak. Ketika mendengar nama dari yang mengalahkannya, sontak membuat Joy emosi. Karena suatu alasan yang terjadi di masa lalu. Yang dimana ketika Joy masih kecil, dia melihat ayahnya yang merupakan kakak dari Master Yi sedang marah besar karena Master Yi menyembunyikan golok kepala naga. Karena golok sakti itu merupakan simbol chef terhebat yang diwariskan turun-temurun. Master Yi dan kakaknya berebut golok sakti yang bahkan sampai terjadi baku hantam. Tetapi saat Master Yi akan tertimpa cobek jumbo, sang kakak langsung menyelamatkannya, yang justru mengakibatkan tangan dari sang kakak terluka. Karena luka yang diterimanya, Ayah Joy kehilangan karir sebagai seorang chef dan memilih untuk meninggalkan desa. Bahkan faktanya, kakak dari Master Yi merupakan chef terbaik yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Keesokan harinya terlihat Master Yi yang mengajari Ken
Dimulai dengan pelajaran memotong itu, karena seorang chef harus mempunyai kelebihan lain selain memasak, seperti membelah, menumbuk, memukul, dan memotong dengan baik. Bahkan Ken memperoleh pengetahuan baru saat memasak sebuah telur, karena semakin sederhana, sebuah hidangan ternyata terdapat kesulitan tersendiri ketika membuatnya. Untuk memaksimalkan alur cerita film Kung Fu Chef, saya akan membuatnya menjadi 2 part. Yang dimana part kedua nanti akan menampilkan lebih banyak aksi taijutsu dari Master Yi dan kawan-kawan. Yang membuat jantung kita cenut-cenut dan aksi masak-memasak yang sangat barbar dari Kenichil. Berikut cuplikan untuk part 2-nya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.